Nah, majadani abdi artinya hambaku telah memuliakanku. Memuliakan dari sisi zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, ya, memuliakan dari sisi pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kok bisa demikian? Ya, apa korelasi antara Allah Subhanahu wa taala Al-Malik dan Allah Subhanahu wa taala Al-Malik? Ya, dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik yaum ad-din, dan yaum ad-din itu tidak selalu berkaitan hanya dengan hari akhirat saja, karena secara bahasa ad-din artinya adalah pembalasan. Yaum al-jaza, ya, hari pembalasan. Dan hari pembalasan tidak hanya di akhirat. Terkadang Allah membalas di alam kubur, terkadang Allah membalas di dunia. Berarti cakupan yaumuddin itu adalah dunia, alam kubur, dan akhirat. Ya, juga kenapa tidak disebut yaumul jaza, hari pembalasan juga? Kenapa ad-din? Karena makna lain dari ad-din ya adalah al-amal. Ya, makanya dunia adalah darul amal, negeri untuk beramal, berarti mencakup apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa terhadap alam semesta. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala adalah pemiliknya, berarti Allah penciptanya. Kalau makhluk-makhluknya saja luar biasa seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah tidak biarkan begitu saja. Allah curahkan banyak ya pemberian. Allah Subhanahu wa taala berikan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, sehingga ya disinilah ya Allah Subhanahu wa taala memunculkan kata al-majd, ya, pujian. Ya, karena yang demikian adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan arsy adalah makhluk yang terbesar. Dan kalau yang terbesar saja ya adalah milik Allah, ya, maka Allah jauh lebih besar lagi. Kalau yang besar saja sudah begitu luar biasa yaitu arsy, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ya arsy adalah makhluk Allah, berarti semua yang menjadi ciptaan Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan curahan kebaikan, ya, berikan kebaikan untuk mereka. Nah, makanya dua nama Al-Majid, satu dikaitkan dengan kisah keluarga Nabi Ibrahim, satu dikaitkan dengan pembahasan tentang arsy. Kemudian kalau kita lihat di surat Al-Buruj, ya, di surat Al-Buruj ayat yang ke-21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid, ya, atau tadi surat Al-Buruj Dzul Arsyil Majid. Kemudian kita ingin melihat seperti apa sih arsy itu, ya, seluas apa sih dan seagung apa sih arsy itu. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, mas samawatu sab'a fil kursi illa kahalqah mulqa bi ardi falah. Tidaklah langit-langit yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti cincin yang dilemparkan di sebuah hamparan tanah yang sangat luas. Bayangkan, ya, langit-langit yang 7 itu ketika dibandingkan dengan kursinya Allah adalah seperti cincin yang dilemparkan di tanah yang sangat luas. Maka betapa besarnya ya kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah terhadap makhluknya tadi yang memiliki, yang menguasai, dan yang memberikan kebutuhan bagi setiap makhluknya. Bayangkan langit 7, kita nggak kebayang. Karena langit dunia saja tidak kebayang. Kenapa? Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami hiasi langit-langit dunia dengan masabih, dengan lampu-lampu. Maksudnya adalah bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelontar dan pelempar untuk setan-setan yang mencuri kabar dengar dari langit. Nah, kita kalau membayangkan luasnya alam semesta, ya, bintang-bintang yang menjadi hiasan langit dunia, langit pertama, kita sudah tidak terbayang. Ya, tata surya kita saja sudah seperti apa itu luasnya. Belum kemudian galaksi kita, belum dengan galaksi-galaksi yang lain. Ya, sebagai sebuah kesatuan, dan ya nggak terbayang luasnya alam semesta. Dan semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah, dan semua dalam pengaturan
dari Allah Subhanahu wa taala dan pemenuhan kebutuhan seluruh makhluknya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana dengan langit dunia? Hiasan langitnya saja nggak kebayang bagi kita. Nah, langit dunia dibandingkan dengan 7 langit yang ada. Jelas 7 langit luar biasa. Nah, 7 langit ini ketika dibandingkan dengan kursi, ternyata seperti cincin yang dilempar di tanah lapang. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal fala 'ala tilkal halaqah. Dan keutamaan arsy dibandingkan dengan kursi, maka seperti keutamaan tanah yang luas itu, ya, tanah yang luas itu, padang yang luas itu, 'ala tilkal halaqah, dibandingkan dengan cincin itu. Ya, jadi langit yang 7 dibandingkan dengan kursi, maka seperti cincin yang dilempar di tanah yang sangat lapang, dan kursi dibandingkan dengan arsy juga sama, seperti cincin yang dilemparkan di tanah yang sangat lapang. Ya, maka tidak terbayang bagi kita ya betapa agungnya, betapa besarnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dibaca Dzul Arsyil Majid, bahkan arsy itu ya bisa disifati dengan majid. Ya, karena begitu luar biasa. Walaupun kalau kita baca Dzul Arsyil Majidu, berarti yang punya Al-Majid, kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ars saja secara zatnya kita tidak terbayangkan, penciptaannya nggak terbayangkan, bagaimana dengan Khalik, penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ars makhluk yang besar dan meliputi seluruh makhluk, ya Allah memberikan curahan pemberian kepada mereka, maka di sini menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, dermawannya ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lagi-lagi kemunculan nama Al-Majid dikaitkan dengan makhluk Allah yang paling istimewa yaitu arsy, ya, maka zatnya Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan arsy sekalipun. Ya, walaupun arsy dibandingkan dengan makhluk yang lain nggak kebayang, tapi Allah nggak bisa dibandingkan dengan arsy. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan af'al, ya, dikaitkan dengan pemberian-pemberian. Ya, seluas itu ciptaan Allah, ya semuanya Allah Subhanahu wa taala yang tanggung rezekinya. Ya, semuanya yang Allah Subhanahu wa taala tanggung rezekinya, maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Al-Majidu, yang maha mulia. Nah, sehingga dari itu kita ingin mensibukkan diri kita dengan kemuliaan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ya, maka kita lihat nasab kita. Ya, lihat nasab kita, apakah nasab kita ini nasab yang mulia sehingga kita bisa menjadi seorang yang mulia. Atau kita kemudian menjadi seorang yang dermawan, ya, yang sangat banyak pemberiannya berkaitan dengan ya harta-hartanya untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Nah, apakah seperti itu kita? Nah, sulit kalau kita kemudian mencari kemuliaan dengan model yang seperti itu. Nah, maka ada cara lain ya untuk kita punya kemuliaan yang kita bisa mensibghah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid ya ke dalam diri kita. Dengan cara apa? Ternyata tadi Al-Majid 2 kali disebutkan untuk nama Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Majid 2 kali digunakan untuk mensifati Al-Qur'an.